Itu melarutkan lemak darah, dan yang paling bahaya itu adalah lemak darah, kolesterol. Karena kalau kolesterolnya tinggi, kopi melarutkan lemak darah, artinya membuka pembuluh darah juga. Berurutan ya, petaninya disiplin, ngalanna berem, prosesnya benar, penentuan profil, penyeduh. Harus dikocok itu Pak, lagi. Supaya mendapatkan rasa manis nanti dari. Tadi lihat dari fisik ya, lihat dari fisik kecil. Tapi lihat, tapi ini terus dari warna, bapak kelihatannya mungkin kuning, nggak hijau, makanya punya anggapan ini robusta. Sebetulnya ini kopinya arabica, olahannya wine. Dia asam pak. Jadi kalau asam, kalau kita buat, contohnya kita buat kopi ini Sangrai ya, kita ingin keluarkan asam, berarti mainnya di mana tadi? Di medium apa medium to dark? Di medium. Medium tuh medium. Kalau medium to dark pahit. Kalau ini pingin asam kan? Nah kita karena ini kita perlu udara panas di dalam, kita tutup dulu anginnya dikit. Kita angin. Nanti kalau ini udah mulai ngembang, kita buang supaya si kulit ari kebuang. Kopi itu 6 poin dari kopi kudu leungit. Bau tanah, bau daun, bau getah, bau metal, bau rubber, bau gosong. Lamun aya 6 poin kene tina kopi kita cek paribasana mah moal layak dijual ka dunia gitu. Karena 6 poin keambek kene, aya bau tanah kene, bau daun, bau getah, bau besi, bau karet, bau gosong. Jadi walaupun kopi kita pahit, tapi harus clean. 6 poin kudu leungit. Jadi 6 poin harus hilang dari kopi itu, bau tanah, bau daun, bau getah, bau metal, bau rubber, bau gosong. 7 poin minimal kudu karasa. Aya asin, aya asem, aya amis, aya gurih gitu kan. Tadi ada salty, acidity, nutty, fruity, woody, body, bitter. After taste-nya di ujung lidah ada sweety. Tadi karawas kan, ada manisnya walaupun tanpa gula. Jadi kalau kopi itu padat, pahit, kalau arabica ya artinya gagal proses. Nah kita karena ini kita perlu udah habis matang nih. Nah, ini dikali 10 bagi 3 kan, jadi 22 kali 10 ya, kita buangkan 85 dan 30 biasa dulu 20 baru buangkan 80.
cara bikin kopi yang paling manual. Maksudnya kita tidak perlu punya alat yang mahal untuk jadi tukang kopi ya. Tadi kan kita udah jadi petani kopi tuh. Ini kita basicnya petani. Artinya kita punya bakalan. Orang Eropa mempat tebogan kopi pak, beli dari kita. Kita mah bangga punya petani, artinya punya kopi sendiri. Cuman kita harus belajar supaya kopi ini bisa sampai ke gelas, artinya bisa sampai langsung ke konsumen ya. Nah sekarang kopi ini kita akan seduh, tapi menggunakan cara dari berbagai negara otomatis ya. Walaupun dengan cara yang manual, karena kalau semuanya harus pakai mesin yang mahal, belum apa-apa kita udah takut. Dengar suara mesinnya aja, suara harga mesin ngesrada hariwang. Mesin espresso aja yang bagus itu yang biasa digunakan dan bagus biasanya di antara 50 juta ke atas. Orang asa tekudu gitu untuk jualan kopi numbatina 10.000 sagelas atau 5.000 sagelas, orang kudu meuli heula nu 50 juta. Kebanyakan orang akan takut memulai. Nah, kita akan mulai nyeduhnya dengan cara paling manual. Ini kopinya Arabica. Ini semua Arabica ya. Kecuali ini Robusta. Ini Arabica. Yang kita sajikan sekarang ini Arabica olahannya wine. Arabica olahannya wine. Nah tadi Abdi bilang bahwa Abdi kita nyari sabarahan nomor. Karena kalau kita bilang nomor, nanti kita akan terpaku ke sana. Begitu kita punya grinder sendiri, wah ini harus nomor 4. Padahal 4 di itu halus ataupun terlalu kasar. Jadi kita usahakan jangan melihat nomor, lihat aja rasakan aja. Nah, pengenakan ini grinder satu lagi. Ini Pak bisa dilihat mendekat aja. Ini ground size-nya. Kalau untuk dapatkan air kopi yang rasanya lembut ya. Jadi semakin kasar nanti rasanya semakin soft. Semakin lembut, semakin lembut rasanya semakin pekat tadi teh strong gitu. Pertama kita flashing dulu, hilangkan dulu racun dari waktu pembuatan kertas. Karena kertas ini dibuat dari kayu. Kita juga nggak paham kalau semuanya sistem di sana mungkin ada racun yang dipakai, makanya kita hilangkan dulu. Namanya flashing ini untuk menghilangkan racun dari pembuatan kertas. Pakai suhu 95 derajat. Maksudnya supaya steril. ABC, Pak. ABC. Gak apa-apa, kita coba sekarang kopi tanpa gula ya, Pak. Dan ini enak loh, Pak. Di piro ya. Jadi kita mulai ya. Metodenya gampang, kita metode yang paling mudah dulu. Kita akan pakai rasio 1:10. Tadi ground size-nya lebih kurang di 35, Pak. Bapak bisa lihat ini 35 itu seperti ini. Kalau Bapak pegang dia kasar, Pak. Kasar. Ya, Bapak pegang aja. Nah, ini lebih kurang 35. Ya. Jadi pokoknya kita kesimpulannya semakin kasar nanti airnya akan semakin soft. Semakin lembut akan semakin bold, semakin strong. Sekarang kita pakai rasio 1:10. Kalau dimasukkan 24 dikali 10 berapa, Pak? 240. Dikali 240 ya, dikali 10 ya. Dibagi 3, Pak? 80. Nah, kita harus tuangkan air 80 ml dalam waktu 30 detik. Pengaruh waktu apa? Ada. Nah, mungkin ini penjual kopi nih. Tapi kenapa selama ini kopi aku kok beda gitu? Karena gini Pak, maaf nggak apa-apa kita panjang ya, kita melebar karena memang supaya paham. Iya.
Bukan aku menggurui, tidak. Cuman kalau air kan sifatnya turun, Pak. Tadi ini 24 gram. Dikali 10 berarti 240. 240 berarti 2 kalian iya, cai sama aku dituangin aja semua bareng langsung. Air kan sifatnya turun, Pak. Turun aja. Sari kopi masih ada di ampas kopi. Jadi si cai lewat teh. Makanya nanti air kopinya akan watery, tidak ada rasa. Si cai kopi teh rasaan, dan si rasa masih ada di ampasnya. Jadi tekniknya kita ada blooming, Pak. Blooming ini proses memecahkan molekul kopi dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Kalau tidak 2 kali berat kopi, kan ini seduhannya banyak ya. 24 dikali 10 bagi 3 berarti 80 dapatnya. Kita bisa menuangkan 80 ml air dalam waktu 30 detik. Berbeda dengan sajian yang 15, Pak. Kalau 15 kali 10 150 bagi 3 baru 50. Ngucurkan 50 ml dalam waktu 30 detik tidak akan kekejar. Makanya blooming pertama 2 kali berat kopi dulu 30. Gitu, kebanyakan orang ini tidak paham nih. Aduh, ini bloomingnya gimana gitu. Blooming itu 2 kali berat kopi ataupun tadi kalau banyak langsung aja dikalikan 10 bagi 3. Sekarang kita ini kalau rasio 10 ya, tapi ada rasio 12, ada rasio 15. Jadi kita pakai rasio 10. Berarti kita akan tuangkan air 80 dalam waktu 30 detik. Salah seorang bisa di sini. Ada yang mau duduk di sini? Kita lihat dulu di gramasinya. Biasa ya, Pak. Langsung dipanas. Nah, ya. Kita siap ya. Ini kita di sini timer, Pak ya. Ya. Kita nolkan dulu timernya. Kita akan tuangkan air 80 ml dalam waktu 30 detik. Tapi air turunnya konsisten. Ulah cecer-cetan, ulah enjelok-enjelokan. Memang kudu santai, keluarnya tepat. Kalau mutar pengaruh, Pak. Muter pengaruh, Pak. Beda puring, beda rasa. Hebatnya kopi. Muterna kadi ge beda rasanya. Center puring di tengah beda rasanya. Aduh. China panasnya beda rasa. Jadi beda suhu beda rasa, beda ground size beda rasa, beda puring beda rasa. Makanya kita buat tidak akan ada yang sama. Kecuali dengan metode yang sama, baru rasanya dapat. Tapi yang penting gimana caranya kita dapatkan kopi itu enak. Jadi kopi yang kita buat dari gunung itu enak, terus bisa laku di pasar karena disajikannya ngeunah. Akhirnya kopi na alus disajikan tengena mah anger weh. Matangnya tadi yang 4 itu berurutan ya, petaninya disiplin, ngalarna berem, prosesnya benar, penentuan profil, penyeduh. Nah sekarang kita ini Pak, mulai ya. Kita main suhu di 95, 90 ya, 90 aja ya. 30. Kita mulai jalannya 30 detik. Ini kan detik nih. Kita nuanginnya rata Pak ya, konsisten ya. Ucurna anggar. Kita dapatkan berapa tadi? 80 mili 80 ml dalam waktu 30 detik. Baru 17, 18. Ini beratnya ya. 22, 24, 25, 26, 27, 30. Nah, gitu. Oke ya. Mau dicoba sekarang? Coba. Boleh. Nanti yang kedua ini ya. Siap. Coba. Kita 3 kali. Ini baru sekali kan? Baru 80. Nanti 80 kedua, 80 ketiga. Dapatlah 240. Nanti kita juga akan coba nih rasanya benar nggak enak. Nah. Ya. Perkara sampai nggak boleh jadi. Kayak gampang. Nah ini Pak, lihat nih, ini tadi masa menuangkan 30 detik, sekarang masa menunggu 30 detik ya. Oh, nah sekarang menunggu. kosong, jalan lagi nih kita. Tapi ini harus konsisten keluarnya, santai. Artinya jangan encerot-encerotan, terus keluarnya terus rata Pak. Tapi tetap searah jarum jam. Jadi si mata harus jelalatan, kiri kanan. Oh, gitu kan? Oke ya. Istirahat 30 Ya jadi ada tuang kopi mah lamun jelalatan udah pasti karena ninggalinnya kadi bisa kadi itu bisa. Kita mulai lagi di 200. 200 jalan lagi ya. Tuh, gitu. Dan ini semua wajib nyoba nanti. Itu dari 24 itu Pak. 12, 13,
Tadi yang pertama apa tadi? Penuangan pertama namanya apa? Blooming ya. Blooming itu proses memecahkan molekul kopi dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Jadi dihancurkan dulu si kopi itu dibekahkan. 30. Sip. Oke ya. Dapat. Teknik paling mudah, teknik paling buhun, dan teknik orang sedunia nyeduh kopi ditubruk. Jadi ulah boga anggapan, wah bapak mah geus kolot nginyu kopi gitu mah moal bisa. Tidak, gampang pak. Pertama tadi kita masukkan 1 sendok makan penuh, berarti 10 gram kirang langkung. Masukkan lagi air 2 kali berat kopi pak. Jadi mun kopi sakit 2 kali naweh. Namanya blooming, kangge ngabekahan pak. Proses memecahkan molekul kopi dan melepaskan karbon dioksida ke udara sama aja kayak tadi. Biarkan aja selama 30 detik. Nah sekarang kita tuangkan, nanti kita minum ya, cobain ya kopinya ya. Ini tersepuluh lah ya. Harus dikocok itu pak lagi. Supaya mendapatkan rasa manis nanti dari. Lamun kayak ya kirang amis kan wae, kopina walaupun tanpa gula, teu amis. Bari ninggal abi we pak. Iyo. 200 gram ya. Tuh pak, udah pak, kopi siap. 200 ml pak. Bapak udah bisa jual 8 sampai 10 ribu pak, 1 sendok makan. Tertarik pak. Yakin. Bapak mah tuh perlu banyak, jual sehari 50 gelas lah. Ya, 50 Kali 10.000. dikali 10.000, 500.000. Modalnya 200.000. Modalnya 2.000 paling. Iya, Apalagi kopi sendiri. Cukup pak, teu kudu pakai sepatu, teu kudu pakai buuk Louis. Bujil ge bae tukang kopi we. Gini tuh. Kalau blooming sempurna, dia akan mengeluarkan creamerna tuh di kopi. Dan tidak perlu dikocek. Udah. Yang dikocek kan. Ini 10.000 pak. Tapi pemedia bapaknya gratis mangga. Karakternya banyak. Tadi teh ada salty, acidity, nutty, fruity, woody, body, bitter. After taste-nya di ujung lidah ada sweety. Sebetulnya masih banyak lagi, ada 42 karakternya. 7. Cuman minimal kita bisa merasakan 7 itu udah bagus kopi itu. Jadi lamun kopi plat pahit artinya eta kopi gagal proses pahit. Entosnya pengerokeun bujur katel kasihkeun ke bapak pahit sama. Karbon juga sama Pak ya. Tapi kalau kopi itu harus rasanya macem-macem. Karena kopi kita itu tadi Pak. Kenapa kopi Jawa Barat ini enak? Karena kopinya satu, kita ada di lingkaran api gunung berapi. Tanahnya vulkanik. Ditanamnya di hutan hujan tropis. Di leuweung eta sagala aya tetangkalan mulai dari pisang, nangka, semua ada. Otomatis kopi ini salah satu pohon ya yang menyerap persekitaran. Sekarang kalau Bapak mau gagal kopinya hayang tengeunah, babad leuweungna. Pelakan kopi wungkul. Pasti kopinya plet rasana siga kopi di Lampung. Plet, padat, pahit. Justru kita kenapa harus ada tanaman pelindung? Kenapa ditanamnya di itu? Gak apa-apa, itu memang dulu Belanda melak di sini itu karena itu alasannya. Ditanam di hutan hujan tropis segala aya yang akan mempengaruhi rasa. Nanti jadi macem-macem. Jadi ini pertama kita rangsang dulu saraf penciumannya. Oh, bukan ritual tapi memang supaya kita bisa gaya minum kopi kayak di Eropa. Ulah jika diurang. Kita lamun pun orang enggak menyentuh Eropa tapi minimal gayanya udah gaya Eropa. Pertama rangsang dulu, pegangnya gini, cium. Pegangnya gini, cium. Terus lebetkeun kana mulut semua tapi jangan langsung ditelen, ulah waka dieueut, kemut. Hem kekemukeun Pak. Seolah-olah gitu ya. Yuk kita kemut Pak ya, yuk. Ada bahan burapet. Baru teman. Hilang pahitnya. Enak ya? Kurang ya? Ini lagi bikin lagi. Itu melarutkan lemak darah, dan yang paling bahaya itu adalah lemak darah, kolesterol. Karena kalau kolesterolnya tinggi, pembuluh darahnya menyempit, kerja jantung berat, bisa-bisa langsung attack jantung. Karena kerja jantung berat, si paralonaletik atau selang naletik. Kopi melarutkan lemak darah, artinya membuka pembuluh darah juga.
kerja jantung ringan, dasi darah jadi encer. Yang paling hebatnya suplai oksigen ke semua organ kita cukup. Danges darah lancar teh. Kita mungkin bisa pernah merasakan sakit kepala. Langsung orang meminum bodrek, pereda sakit kepala. Padahal itu teh kita harus lihat dulu puncaknya apa. Kadangkala puncaknya kurangnya oksigen ke kepala. Dikarenakan lemak darah yang tinggi ataupun kolesterol. Kopi ini sebetulnya melarutkan lemak darah. Yang punya migrain kebanyakan yang diakibatkan karena pembuluhnya tersumbat, pakai minum kopi aja udah sembuh tuh. Nah, kalau suplai oksigen ke semua organ cukup, kopi itu seguru abdi ya, tidak ada efek samping. Kita mau jual murah juga nggak apa-apa, nggak usah pakai fresh milk. Kadang-kala pakai fresh milk juga nggak semua orang senang. Kita pakai kental manis aja. Kita pakai untuk disajikan banyak nih. Kita akan pakai 100 ml. 100-nya sebetulnya untuk sekali penyajian mah cukup 50. Kita sekali penyajian aja ya, 50 ya. 50. Kopinya pakai alat ini, Pak. Bikin kopinya. Kalau Bapak belum punya alat yang mahal, ini sebetulnya tidak mahal. Ini bisa beli harga 1 juta. Tapi bisa menghasilkan air kopi yang pekat. Tapi Bapak mendingan dipakai nu lain we mah. Beli we ieu, harganya 25.000. Ada pilihan Pak ya. Jadi ngarang urang teu berat. Jadi untuk kecewa begitu kopi mah marah alatnya ada yang 25.000. Dapatna kayak pekat siga kieu. Walaupun dengan alat yang murah, tidak harus pakai yang ini. Ini jadi ya urutan pertamanya ini Pak, tapi menghasilkan sama ya. Ini 25.000. Ini ada yang 1 juta, ada juga yang 56 juta gitu. Nah, kalau di kafe-kafe kopi mah karena konsepnya udah mewah yang 56 juta. Akhirnya jelema yang datang juga takut. Sieun teu cukup duitna. Adik hadiah mah paling mun Bapak masuk. Ya, warung kopi butut gitu mah paling mun kurang duit mah ditanggung mah piring. Jadi orang akan berani, Pak. Dan kita justru ciptakan itu supaya orang tidak segan dulu untuk masuk. Kebanyakan orang, mungkin Bapak juga kalau masuk ataupun lihat kafe-kafe kopi segan, Pak. Kita kasih 35 ml. Jadi tadi kopinya pakai kopi pekat. Ya? Iya, tadi pakai susu 50. Ini 35. Kita pakai es langsung. Oh, ini kopinya enak pisan ya. Badai nyobian deui. Mana yang tadi ini mah manis? Tadi mah tengah rasan. Tadi mah tengah rasan. Masukkan gula ataupun madu. Kasih topping. Pamit ya jeruk tadi itu meser deh dia. Karena Bapak juga harus nolong petani di sini. Di sini ada petani lemon. Kita langsung masukkan kopinya juga. Kopinya udah dibikin kayak gini ya. Kopi dicairkan siap-siap karena tadi yakin bakal ketetel. Jenisnya kopinya apa? Kopinya Arabica juga, olahannya WOS, tapi ini yang profilnya medium. Kalau yang tadi medium tuh dah, ini medium. Di bawah. Maksudnya supaya apa? Supaya tidak kan ada sangat ilmunya ya. Sangat ilmu iya. Kadang dialungkan masih kena keawas. Sangat apa? Mangga cobain deh. Kastar. Anaknya lila. Kelar emang.